Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik Surabaya Bus dan Wirawiri dari Pengurasi menuju ke ITS. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kalian mungkin bertanya, kok naik Surabaya Bus dan Wirawiri ke ITS? Kenapa nggak naik Transmangga 3 ya? Jadi ceritanya ini pas awal Januari itu 2025 itu bus listrik Transmangga 3 itu nggak beroperasi, entah alasannya apa. Selama 2 minggu lebih, makanya ini aku naik Surabaya Bus ya R4 yang ini. Kemudian Wirawiri untuk menuju ke arah ITS. Jadi ini adalah sebagai antisipasi kalau misalkan Transmangga 3 itu sedang nggak beroperasi atau tak alasan apapun ya. Jadi kalian bisa punya plan B kalau mau ke ITS, naik Surabaya Bus ini Wirawiri. Sebenarnya kalian juga bisa naik Surabaya Bus yang R1 yang sebelah kiri itu. Kemudian turun di Rumah Sakit Darmo dan Transmangga 2, turun di ITS ya, cara lama itu ya, sebelum ada rute-rute lain itu cara lama. Tapi tentu kalian bayarnya 2 kali ya, Rp10.000. Rp5.000 untuk Surabaya Bus dan Rp5.000 untuk Transmanggi. Nah, kalau ini itu hanya sekali saja karena tiketnya Surabaya Bus R4 ini bisa kalian gunakan untuk naik Wirawiri FD11 nanti ya di Beratang. Nah, aku nggak ngerti ya, ini kenapa bus Transmangga 3 itu nggak jalan. Entah karena kontraknya habis, entah karena sering rusak kena banjir, atau karena ada alasan-alasan lain. Jadi yang jelas ini tuh selama 2 minggu lebih ya, kalau nggak salah dari pengumumannya itu nanti akan jalan lagi tanggal 18 ya. Karena pengumumannya itu busnya nggak beroperasi sampai tanggal 17. Tapi kalau kita berkaca pada pengalaman, untuk bus Transmanggi sendiri yang K3 itu sering sekali lama ya nggak berjalannya. Dulu bahkan hampir setahun lebih ya. Mulai akhir tahun 2022 sampai kemarin 2024 kemarin tuh ya. Jadi selama setahun lebih itu nggak beroperasi. Nah sekarang ini kemarin beroperasi lagi, belum genap setahun, sudah nggak jalan lagi. Makanya untung ada R4 ini menolong sekali kalau mau ke ITS ya. Beberapa penumpang ternyata juga mau ke arah ITS. Makanya ini bisa kalian gunakan. Untuk pembayarannya sendiri sama, kalian bisa bayar dengan kris atau kartu tol sebesar Rp5.000. Silakan simpan tiketnya untuk kemudian nanti naik Wirawiri. Tujuan akhir, Unair Kampus C. Berikutnya, halte Duku Menanggal. Titik transit untuk Wirawiri Surabaya, koridor FD9 dengan tujuan Manukan, dan Transjatim koridor 2 dengan tujuan Mojokerto. Kalau kalian itu dari arah Mojokerto, kalian bisa naik Transjatim K2, kemudian turun di halte Duku Menanggal, lalu naik bus ini karena Transjatim K2 itu tidak masuk Bungrasi, makanya kalian naiknya dari Duku Menanggal ya. Kalian bisa turun di Duku Menanggal dari Transjatim K2, kemudian naik Surabaya Bus R4 ini.
Ini kita naik Surabaya Bus R4, kemudian nanti turun di Terminal Batang, lalu oper Wirawiri FD11 yang menuju ke Kenjeran dan Bulak. Cara ini juga bisa kalian lakukan kalau kalian mau ke arah Kenjeran. Jadi kalau dulu kan bisa naik Trans Manggika 3 langsung ke Kenjeran. Nah sekarang kita nggak bisa naik Trans Manggika 3 kalau sedang nggak beroperasi. Makanya kalian juga bisa pakai cara ini ya. Kalau mau ke arah Kenjeran ya, mau ke arah Ken Park itu bisa. Cuma sayangnya kalau yang ke arah mana itu Galaxy Mall, lah itu masih belum bisa karena nggak ada angkutan ya. Ke arah apa namanya Galaxy Mall masih belum bisa ya. Tapi kalau ke arah SMP 19, kemudian ke arah mana itu daerah situ ya, itu masih bisa. Jadi kalian masih bisa naik ini karena wirawirinya itu melewati SMP 19 ya. SMP 19 Surabaya itu jadi halte transit dengan Trans Manggika 3. Ini kita sampai di Jemur Sari ya, ini aku skip videonya. Jadi kalian lewat kalau mau ke sini juga bisa. Nah, di sini juga lewat kantor Pertamina yang merupakan halte transit dengan wirawiri yang ke arah Plaza Marina, Royal Plaza, Joyoboyo, dan Kota Lama. Halte kantor Pertamina telah tiba. Ini mbaknya mau turun di mana? Berikutnya halte Aku skip videonya. Ini kita sampai di Batang ya. Di sini kalian bisa oper wirawiri FD11. Nah, ketika aku di Batang itu kemarin agak bingung karena ternyata posisi shelter wirawirinya itu dipindah ya di ujung sana. Jadi aku cari ternyata kok nggak ada gitu ya. Ternyata di pinggir sana. Nanti aku tunjukkan. Ini busnya putar balik lagi ya. Jadi kita turun di sini. Kalau biasanya kan wirawirinya itu ada di sebelah kiri ya, di sebelah kiri dari kedatangan bus ini. Tapi sekarang ya, ini apa namanya? Dipindahkan agak ke pojok. Jadi kalau kalian masih bingung silahkan tanya petugas. Nah, kemarin itu aku pas kesini nggak ada petugasnya. Jadi aku agak bingung ya di mana letaknya. Ternyata ketutupan sama line-line angkot itu ya. Nggak kelihatan. Ini tak perlihatkan lagi lah ini ya. Jadi di sini ternyata itu adalah wirawiri. Kalian bisa ke sana. Di situ ada dua rute. Yang pertama FD7 yang ke arah stasiun Pasar Turi, yang kedua adalah FD11. Nanti yang akan aku naiki itu yang ke arah Bulak atau shelter Bulak. Jadi kalian ke sini ya tempatnya, tunggu dulu sampai wirawirinya itu berangkat. Silakan kalian berikan tiket Surabaya Bus tadi kepada helpernya wirawiri dan nggak perlu bayar lagi. Nah, ini udah keluar dari terminal. Kebetulan aku belum pernah ngonten untuk yang rute ini sampai ke arah ITS ya. Kalau dulu kan cuma dari ITS sampai dari SMP 19 sampai ke arah Bulak. Sekarang yang dari Batang ke Bulak belum pernah ya. Jadi dari arah Batang ini busnya ke arah Baratajaya. Lalu nanti apa namanya? Belok ke arah Jalan Raya Nginden ya. Nanti akan ketemu dengan bus lagi.
Jadi akan lewat situ ya. Nanti akan aku tunjukkan lagi rutenya. Pokoknya dari arah Beratang itu bus Wirawirinya maaf itu ke Bartajaya dulu ya. Habis dari Bartajaya kemudian nanti ke arah Nginden. Ini bus yang dari arah Bungurasi tadi mau masuk ke Beratang ya. Jadi Beratang itu berada di Jalan Raya Nginden ya. Di sini wirawirinya jadi putar-putar gitu, putar terminal ya. Jadi putar lagi, tapi nggak masuk terminal ya. Sekarang lurus kalau busnya nanti masuk dari arah Jalan Raya Nginden. Ini kemudian nanti ke bundaran Jalan Raya Menur itu ya. Habis itu nanti putar ya ke arah timur atau belok kanan ya. Nanti ke arah Jalan Menur Pumpungan. Jadi pokoknya kalau jalan itu kan dulu kan belum ada wirawiri yang masuk situ ya, belum ada rutenya. Sekarang sudah ada. Pokoknya ini dari Jalan Raya Nginden nanti ke Taman Flora dulu ya. Kalau yang feeder FD 03 ya atau FD 03 ya, itu kalau nggak salah kan ke arah kiri ya, ke arah Ubaya ya. Habis itu kalau yang ini nanti beloknya ke arah kanan, betulnya gitu pokoknya ya. Ini busnya juga nanti kalau dari arah Beratang itu juga ke arah ke arah kiri ya, ke arah Ubaya, maaf. Ini agak bingung juga aku rutenya. Oke, jadi itu adalah rute dari Wirawiri FD 11. Misal kalian itu mau jalan-jalan seharian ya di Surabaya bagian timur, kalian bisa ke Taman Flora dulu ya. Pagi harinya ke Taman Flora jalan-jalan, nah nanti lanjut ke Kenjeran ya. Pakai Wirawiri FD sebelah sini, naiknya dari halte Taman Flora ya, di sebelah timur dari pintu masuk Taman Flora ini. Pokoknya sekarang sudah cukup enak ya. Nah dari sini tadi tak ulang lagi ya, kita belok kanan ya di bundaran itu ke arah Jalan Menur Pumpungan.
Ini sebenarnya kita melewati kampus ITS yang di Manyar ya, di dekatnya bundaran tadi itu. Tapi sayangnya di sini nggak ada haltenya, jadi kalian nggak bisa turun di sini. Halte terdekat di sini tuh adalah halte Setiesia ya, kalau nggak salah. Sama nanti ada halte Universitas Narutama ya. Di situ kalian bisa transit Wirawiri FD10 yang menuju ke arah Terminal Keputi. Ini meski ada haltenya, tapi nggak bisa berhenti di sini karena di rutenya aku cek di Gobis sama di Mitra Tradi itu nggak ada haltenya di situ, jadi nggak bisa turun di situ ya. Kita langsung lurus nanti ke jalan Menur Pumpungan. Nah, kalau kalian mau ke Hotel Gunawangsa Manyar atau apartemennya, kalian bisa turun di halte Setiesia tadi ya. Jadi ada haltenya di situ. Kemarin ada yang tanya kalau mau ke sini tuh naik apa? Sebelum ada rute ini kalian nggak bisa ya, karena nggak ada rute sini. Jadi kalian harus naik ojek ya. Tapi sekarang ada rutenya, jadi kalian bisa turun di halte Setiesia tadi. Ini adalah apartemennya sama Hotel Gunawangsa Manyar. Sekarang jadi ada 3 cara kalau mau dari Bungurasi ke ITS ya. Bisa naik bus Transmanggika 3, nggak oper-oper lagi tapi busnya nggak jalan. Bisa naik Surabaya Bus R1 turun RS Darmo, kemudian oper Transmanggika 2 turun ITS. Atau dengan cara yang aku lakukan ini, naik Surabaya Bus R4 turun di Batang, oper Wirawiri FD11 turun di ITS. Ini aku gambarkan untuk sedikit memudahkan kalian ya, agar ada gambarannya. Mana yang lebih cepat? Tentu yang naik bus Transmanggi itu ya, yang K3, karena lewat tol ya, jadi nggak macet, dan kemudian lewat Mer ya, jalannya maksudnya nggak semacet tadi. Tapi karena nggak jalan ya ya percuma kalau nggak ada. Oke, ini kita sampai di Narotama ya, kalian bisa turun sini kalau mau ke kampus ini. Ini bisa Pak, ini bisa.
Kita sampai di MER ya, atau Jalan Dr. Soekarno. Di sini ada SMP 19, kalian bisa oper Trans Semanggi sebenarnya yang K3 ke arah Kenjeran Park, tapi karena nggak jalan ya nggak ada. Jadi biasanya kalau oper tuh di sini ya orang-orang itu. Kita akan putar balik ya, nanti baru ke arah ITS. Nggak jalannya Trans Semanggi K3 ini cukup merepotkan karena ada beberapa tempat yang tidak ada jalur Surabaya Bus atau wirawirinya, makanya orang-orang harus ngojek. Kemarin ketika aku itu baca di Twitter, bahkan ada seorang bapak-bapak yang jalan kaki cukup jauh karena menyangka masih jalan ya busnya. Nah, tapi karena nggak jalan, akhirnya beliau jalan kaki ya. Ini cukup merepotkan dan cukup membuat kecewa bagi pengguna Trans Semanggi K3 karena itu nggak sekali ya, berkali-kali, dan kemudian itu nggak ada penggantinya atau nggak ada solusinya dari pemerintah ya. Padahal kita itu sudah bayar pajak ya, kemudian kita kalau naik juga bayar ya, nggak gratis ya. Sekarang kan 6.200 ya Trans Semanggi itu, bahkan yang paling mahal dibandingkan Surabaya Bus atau Wirawiri. Makanya sayang sekali dengan nggak ada Trans Semanggi ini cukup merepotkan. Untung saja ini masih ada Wirawiri dan Surabaya Bus R4. Bayangkan kalau masih belum ada dua rute ini ya, tentu kita harus naik yang Trans Semanggi K2 dan harus bayar lagi sebanyak 2 kali. Ya semoga saja nanti tanggal 18 Januari 2025 ini Trans Semanggi K3-nya kembali berjalan. Ya kita tagih lagi, pokoknya kita tanya terus ke teman bus Pemkot Surabaya atau ke Damri sebagai operator dari Trans Semanggi K3 ya, biar ada solusinya. Nah, ini aku udah sampai di ITS ya, di Bundaran ITS. Di sini aku turun, jadi caranya seperti tadi, naik Surabaya Bus R4, turun Beratang, ngoper Wirawiri FD 11, kemudian turun di halte ITS. Silahkan kalian gunakan cara ini sementara sampai menunggu bus Trans Semanggi K3-nya jalan lagi. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.